pemuliaan tanaman ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang selalu berjalan. Dan dengan berjalannya perkembangan zaman ini menuntut kita mengembangkan produk yang bisa menjawab tantangan setiap zamannya, yaitu produk yang familiar terhadap iklim dan cuaca yang kurang menentu, kemudian juga yang familiar atau bisa berdamai dengan perkembangan hama penyakit yang ada, dan juga tuntutan akan kualitas. Dan jangan dilupakan bahwa petani kita itu semakin hari harus semakin maju, harus semakin sejahtera, maka mereka juga membutuhkan produk yang memiliki produktivitas tinggi. Selamat datang di CV Jogja Horti Lestari, sebuah perusahaan benih nasional yang bergerak di bidang perbenihan, dimulai dari riset, kemudian lanjut produksi, lanjut ke processing sesuai tuntutan mutu, sesuai undang-undang di negara Republik Indonesia ini, sampai ke marketing. Disinilah tempat kami memulai kegiatan breeding, lanjut dengan segala macam aktivitasnya. Jadi selamat datang ke CV Jogja Horti Lestari. Apapun yang Anda butuhkan tentang produk hortikultura, benih hortikultura, insya Allah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumanah. Saya berada di CV Jogja Horti Lestari yang beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 11, Desa Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Profesi saya adalah seorang pemulia tanaman. Pemulia tanaman itu adalah satu kegiatan di mana menggabungkan beberapa sifat dari tanaman untuk mendapatkan keunggulan yang lebih. Saya berkecimpung di dunia pemuliaan tanaman ini sekitar 26 tahun, dimulai dari 1996 hingga sekarang. Awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbenihan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya pulang ke kampung halaman dan menggeluti dunia itu. Keputusan saya untuk menjadi seorang pemulia memang dituntun oleh situasi dan kondisi, di mana ketika saya itu sudah mencoba di dunia pemuliaan itu ternyata sangat menyenangkan karena ada beberapa aspek yang saya dapatkan. Selain aspek bisnis yang peluangnya masih sangat besar, saya juga mendapatkan peluang kemanfaatan kepada banyak orang, terutama untuk para petani di Indonesia. Saya sangat sering bertemu sama petani yang tidak kenal saya gitu, tapi mereka sangat akrab sama produk saya. Bahkan mereka juga, sehingga saya bersyukur bisa mendengar istilahnya ungkapan mereka terhadap produk saya dengan bebas gitu, dengan bebas tanpa tendensi apa-apa. Ini adalah salah satu kebun riset CV Jogja Horti Lestari. Kegiatan yang sedang berlangsung saat ini di kebun ini adalah uji keunggulan varietas yang menjadi salah satu syarat untuk pelepasan varietas sebagai gerbang perjalanan hasil riset kami untuk menjadi produk komersil. Ini adalah contoh-contoh varietas yang akan kami lepas di tahun ini. 1 nomor dengan 3 pembanding, 4 kali ulangan dengan sistem rancangan acak lengkap, dan
insya Allah ini keunggulannya sudah tampak dari sisi ketahanan terhadap virus, terhadap HPT, terhadap sekaman lingkungan juga tampak bersih, tidak ada simptom yang muncul, dan ini adalah harapan kami bisa memenuhi keinginan para petani di mana tanamannya kuat terhadap HPT, terhadap sekaman lingkungan, produktivitasnya juga tinggi. Proses pemulihan tanaman di hortikultura yang saya geluti ini, untuk mendapatkan satu varietas itu butuh waktu antara 3-4 tahun. Tahapan untuk pemulihan tanaman yang pertama adalah mengkoleksi plasma nutfah. Kemudian selain mengkoleksi plasma nutfah, berbarengan dengan itu kita harus mengunjungi pasar-pasar sentra gitu, di mana kita harus menemukan apa sih maunya pasar. Kita juga harus menemukan sentra-sentra petani penanamnya gitu, untuk menemukan varietas apa sih yang mereka harapkan, yang memiliki karakter seperti apa. Ketika pasar dan petani ini sudah sasarannya sudah disatukan, maka kita sembari mencari plasma nutfah yang akan mengarah ke sasaran tersebut. Setelah itu kita pasti akan melihat karakternya dengan cara menanamnya. Kemudian dari situlah kita akan membuat sebuah planning, namanya riset planning. Itu sasarannya sudah ada, kemudian plasmanya sudah kita ketahui di mana kelebihan dan kelemahannya. Kemudian kita akan melakukan proses persilangan buatan. Saat itu saya masih ingat sekali, pertama kali saya breeding itu adalah kacang-kacangan, Pak. Jadi saya pertama kali breeding itu breeding kacang panjang dan buncis gitu. Setelah saya berkomunikasi sama pasar bahwa yang dibutuhkan itu buncis yang misalnya panjangnya 17 cm, harus berwarna hijau, harus gilik, lentur, tidak berserat, panennya harus genjah, produktivitas per pohon sekian, harus tahan HPT. Lalu ketika mencari plasma nutfah gitu Pak, itu ya kita ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, petani-petani di pelosok. Plasma nutfah yang kami kolek dari berbagai daerah, hasil crossingan kita sendiri, itu kami simpan dalam bentuk benih yang kami pack dalam material packing yang kedap air, kedap udara, sehingga bisa bertahan lama. Kemudian kami simpan di cold storage. Saya pantas untuk bersyukur karena ketika saya mandiri dimulai dari 11 November 2011, itu pas sekali dengan lahirnya Undang-Undang nomor 13 tentang hortikultura. Saya memuliakan tanaman sendiri, kemudian saya juga lepas atas nama pribadi, dan ini ternyata terwadahi di PVTPP gitu. Untuk hasil pemuliaan dalam negeri, kita mendapatkan regulasi teknis yang jauh lebih mudah dibanding yang introduksi dari luar negeri. Riset-riset kami terus dilepas di Kementan, dan alhamdulillah dengan maraknya pelepasan ini itu juga menambah gairah dari teman-teman market benih gitu untuk memasarkan.
Tetapi ketika hasil penelitian ini dari sisi breedingnya itu sudah bisa dikatakan sudah mendapatkan yang kita inginkan gitu. Varietas itu sudah tahan HPT, tahan sekaman lingkungan, produktivitas tinggi, kualitas buah bagus, kemudian didukung oleh regulasi yang mudah untuk saya laksanakan gitu. Nah, ini menjadi sangat mudah sekali produk ini untuk menjadi produk yang masuk area bisnis. Untuk menjadi sebuah benih unggul ini perjalanannya panjang, banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan semua pihak-pihak yang terlibat ini juga harus menikmati kemanfaatannya gitu, sehingga menurut saya bidang ini sangat menjanjikan dari sisi bisnis. Di sanalah kita mengambil bagian yang sangat mulia, yaitu mempersembahkan bahan tanaman mereka yang unggul, yang tahan cekaman lingkungan, tahan hama dan penyakit, produktivitasnya tinggi, dan berkualitas hasilnya juga bagus. Dengan catatan juga nilai bisnisnya masih bisa dijangkau oleh para petani kita. Gitu. Dan juga kebahagiaan buat seorang pemulia, dia ketika memberikan sumbangsihnya di dunia pertanian ini, efeknya sangat luas, dan motivasi buat saya pribadi adalah kemanfaatan yang besar buat umat itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri.